Kami bertujuh di sini mendapat tugas dari sekolah yaitu tugas PPKN wawancara tentang kenakalan remaja. Terus apa yang mau ditanya? Yang kami tanyakan yaitu untuk kasus tawuran, namanya tawuran, penanganan yang dilakukan warga ini dengan apa? Satu Mambur ya. Ya. Saya ingin mewakili para pimpinan benar menerima surat dari sekolah Mambur perihal wawancara saya sudah sekolah ya terkait pertanyaan mengenai kenakalan remaja yang umumnya terjadi di wilayah hukum Polres Benar. Contoh yang disampaikan tadi aturan ya, langkah dan tindakan hukum yang kita ambil. Bisa nggak apa-apa nanti ketemu saya biar saya ngambil ininya. Skupnya. Saya ketemu arah kita lah. Oke. Kami dari Polres Benar ini terlebih dahulu datang ke lokasi. Datang ke lokasi tempat kejadian perkara. Kemudian jika di lokasi itu masih ada pemuda yang masih tawuran, ya kemudian langsung kita amankan. Kemudian kita bawa ke polsek untuk dilakukan tindak lanjut. Saya malam-malam ke rumah, Kemudian saya tidur. ketika terjadinya tawuran itu masuk dalam jam belajar sekolah, pada saat si anak ini berada di polsek, setelah kita amankan, kita kemudian menghubungi pihak sekolah, dan kita sampaikan bahwa anak murid harus di yang memang sekolah itu melakukan tawuran. Itu kan juga nanti komunikasi yang baik dengan sekolah, langkah selanjutnya seperti apa. Tetapi ketika tawuran itu terjadi di luar jam sekolah, saat kita lakukan pengamanan di polsek terhadap anak-anak tersebut, kita langsung menghubungi orang tua untuk kita komunikasikan lebih baik ke pihak orang tua. Langkah apa yang akan kita ambil terhadap anak-anak tersebut? Akan tetapi apabila anak-anak tawuran tersebut menggunakan senjata tajam, tentu pasti ada proses hukum yang akan kita lakukan terhadap anak bersangkutan. Walaupun si anak-anak ini membawa senjata tajam, contoh bawa golok, bawa badik, ya, itu dikenakan undang-undang darurat, dan si anak tersebut ya dapat dilakukan hukum sampai dengan kurungan penjara, terlepas dia masuk sekolah tidak. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk pasal masalah tawuran itu pasal berapa? Kalau untuk tawuran dia berkelahi, walaupun mungkin dari salah satu pihak yang memang ya di sini nggak jadian lah ya, kalau mau tawuran mau berantem ada salah satu pihak yang mendahului
artinya kan di situ melakukan penganiayaan terlebih dahulu, ya kan gitu. Di sini pasal yang dikenakan terhadap orang yang melakukan pemukulan, penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam atau benda tumpul. Benda tumpul itu contoh tangan bisa, kaki bisa, namanya penganiayaan. Pasalnya, bunyi pasalnya itu dikenakan di pasal 351 KUHP pidana. Akan tetapi, kalaupun si anak ini masih di bawah umur, ya kan, terlepas dia masih sekolah atau enggak, dan anak yang menjadi korban itu anak di bawah umur, kita terapkan undang-undang anak di bawah umur, ya kan? Itu pasalnya pasal 80 tentang perlindungan anak di bawah umur. Ada lagi? Yang untuk kenakalan remaja kayak mabok, judi itu gimana? Kenakalan remaja terkait mabok, judi. Yang kita bahas pertama mabok ya. Terhadap anak yang bersangkutan, ketika itu anak di bawah sekolah, masih sekolah, ya kan, kita amankan. Kita hukum dia sekolah. Begitu juga dengan dia mungkin nggak sekolah lagi, namun dia masih di bawah umur, tetap kita amankan. Ya, kita hubungi orang tuanya, ya kan, tidak lanjut akan ke depan seperti apa. Ketika itu juga udah cukup umur sekalipun, ya kan, kita amankan, ya kan, kita proses, kita ambil keterangan itu, ya kan, apabila dia mampu menyebabkan orang luka, ya kan, biasanya kalau orang mabuk ini kan nggak terkendali nih, ya kan, ya, tergantung, ya kan, akibat daripada dia mabuk ini sehingganya membuat orang lain luka, dia mengancam orang, ya kan, dan juga sekaligus terhadap penjual minuman itu sendiri, apakah dia memiliki izin di situ untuk menjual minuman keras itu, ya, karena ada kadar tertentu di mana minuman alkohol tersebut dapat diperjualbelikan ke masyarakat. Namun masyarakat di sini itu masyarakat yang memang sudah dewasa, bukan anak di bawah umur. Gitu. Kalaupun judi, ini judi nih, itu terhadap anak di bawah umur ataupun enggak, terhadap anak di bawah yang masih sekolah ataupun sudah tidak lagi sekolah. Kalau judi ya mau tidak mau harus kita proses secara hukum. Tidak ada yang namanya bina-membina, namanya judi. Mau dia masih sekolah, mau enggak, mau dia masih di bawah umur ataupun sudah dewasa, jadi kita amankan, kita proses hukum. Pasal yang kita kenakan pasal 303 perjudian. Karena terkait perjudian, minuman itu merupakan penyakit masyarakat. Contoh, orang tua pulang mabok, pulang kalah judi, imbasnya ke siapa? Ke istri, ke ibu kita, ke kita juga. Ujungnya marah-marah, enggak jelas, enggak ada apa-apa, marah-marah sama kita. Kita sudah, ya kita enggak ngapa-ngapain, dimarah, ya kan? Itu imbas. Jadi ya mudah-mudahan jangan terjadi sama kita, baik orang tua ataupun kita sendiri. Untuk hukumnya itu Pak, dari judi sama mabok itu hukum sama dendanya. Baik, di sini saya terangkan untuk perjudian. Saya ralat, saya perbaiki kurang penjara di sini kurang lebih 10 tahun ya.
paling banyak ini 25 juta ya. Itu untuk mabuk ini kita klarifikasikan dulu. Kita klasifikasikan dulu mabuknya, apakah dia mengakibatkan orang luka atau dia mabuk aja. Kalau dia mabuk aja kita amankan, kita bilang, kita keterangan, kita kembalikan kepada keluarga ataupun pihak sekolah. Kalau dia mengakibatkan orang luka, perbuatannya itu yang kita katakan pasal tadi. Jadi kalau memang dia mengakibatkan orang luka, dia melakukan penganiayaan namanya, ya kan? Seperti itu.